Assalamualaikum. Halo. Kemarin 26 September, Senin 26 September 2022 adalah hari pertama saya masuk kuliah, dan hari pertama itu saya langsung diberikan tugas kuliah, yaitu membuat presentasi tentang teori perkembangan. Dan inilah hasil pencarian saya di Google yang saya rangkum untuk menyelesaikan tugas kuliah tersebut. Nah, langsung aja. Jadi inilah dia teori perkembangan. Teori pertama itu teori psikodinamika. Teori kedua, teori behaviorisme dan belajar sosial. Teori ketiga, teori humanistik. Teori keempat, teori kognitif. Teori kelima, teori ekologi. Dan teori terakhir itu teori keenam, teori etologi. Lanjut ya. Jadi tugas ini dikerjakan tugas berkelompok, dan kelompok saya itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 itu terdiri dari 1. Baik Medina Ulfa, 2. Putri Sasmita, 3. Saya sendiri Fatahul Aziz. Kita langsung aja bahas teori yang pertama, yaitu teori psikodinamika. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari 2 asumsi dasar. Pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Teori psikodinamika ini ditentukan oleh seorang penemu, yaitu seorang ahli, yaitu Sigmund Freud, 1856 sampai dengan 1939. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis ini. Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadiannya, seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, serta tokoh-tokoh lain seperti Anna Freud, Karen Horney, Eric Fromm, dan Harry Stack Sullivan. Teori psikodinamika berkembang cepat dan luas karena masyarakat luas terbiasa memandang gangguan tingkah laku sebagai penyakit. Al-Wisol 2005 halaman 3-4. Jadi teori psikodinamika ini adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun tidak disadari, gitu ya. Lanjut ke nomor 2, teori behaviorisme dan belajar sosial. Teori behaviorisme ini adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Sebagai hasil interaksi stimulus dan respon, seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh,
anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Itulah yang dimaksud dengan teori behaviorisme dan belajar sosial. Lanjut ke teori yang nomor 3, yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini teori belajar humanistik yang terkenal dengan pendapat dan pandangan dari pandangan 3 ahli, yaitu Arthur Chomsky, Abraham H. Maslow, dan Carl Rogers. Kita ke pendapat yang pertama, yaitu pendapat Arthur Chomsky mengenai teori humanistik. Menurut Arthur Chomsky, teori humanistik memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya. Guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya. Karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Menurut Arthur Chomsky. Menurut Abraham H. Maslow, teori humanistik ini memiliki pemandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maksudnya Abraham H. Maslow ini memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengkualitaskan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Itu menurut Abraham H. Maslow. Yang ketiga, teori humanistik menurut Carl Rogers. Baginya, pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Membentuk konsep hidup yang unik dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Menurut Rogers, pembelajaran terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Jadi itulah teori humanistik. Kita ke teori yang keempat, teori kognitif. Teori kognitif merupakan proses untuk mengetahui sesuatu atau belajar yang dipandang sebagai sesuatu usaha untuk memahami sesuatu. Teori ini memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan pengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam mempresentasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori kelima, teori ekologi. Teori ekologi ini, teori sistem ekologi adalah teori yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Jadi teori ekologi ini contohnya seperti jika seorang anak tinggal dengan seorang pengasuh, maka karakter anak ini akan dibentuk oleh pengasuh tersebut, bukan karakter orang tuanya yang diambil, tapi karakter pengasuh tersebut, karena anak tersebut lebih sering berada di sekitar si pengasuh. Itu maksudnya teori ekologi. Yang keenam, teori etologi. Teori etologi dalam psikologi perkembangan memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Hinde 1992
Renswig 2000. Teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku, khususnya tingkah laku perseorangan. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang tentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis saat sensitif atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Jika kita gagal mendapat pengalaman selama periode kritis tersebut, teori etologi menyatakan bahwa perkembangan kita tidak mungkin dapat optimal. Penamaan, imprinting, dan periode printing critical point merupakan konsep kunci. Teori ini ditegakkan berdasarkan penelitian yang cermat terhadap perilaku perseorangan dalam keadaan nyata. Itulah teori etologi. Teori etologi juga salah satu dari beberapa penerapan penting teori etologi pada perkembangan manusia, meliputi teori kelekatan John Bowlby tahun 1969 sampai dengan 1989. Bowlby menyatakan bahwa kecelakaan pada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting sepanjang hidup. Dalam pandangannya, jika kecelakaan ini positif dan aman, seorang mempunyai dasar untuk berkembang menjadi individu yang kompeten yang memiliki hubungan sosial positif dan menjadi matang secara emosional. Jika hubungan kelekatannya negatif dan tidak aman, menurut Bowlby, saat si anak tumbuh, ia akan mungkin menghadapi kesulitan dan hubungan sosial serta dalam menangani emosi. Itulah teori etologi. Sedikit mirip dengan teori yang sebelumnya ya. Nah, waktu pertama masuk kuliah itu langsung kita diberikan tugas membuat rangkuman tentang teori perkembangan ini, sekaligus diberikan soal latihan. Soal latihannya yang pertama adalah mengapa teori psikoanalisis sangat mementingkan pengaruh perkembangan pada masa awal kehidupan untuk perkembangan masa selanjutnya. Jawabannya karena pengaruh perkembangan pada masa awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Itu jawabannya. Soal yang kedua, bagaimanakah peran dari kajian teori perkembangan kognitif bagi pembelajaran di sekolah? Jawabannya sangat penting. Guru tanpa pemahaman tentang teori perkembangan kognitif akan kesulitan untuk mendesain pembelajaran. Apalagi kejadian macam di kurikulum 2013 kemarin yang berfokus pada student-centered learning. Melatih pola pikir para siswa dalam memecahkan suatu permasalahan sederhana seperti yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan membantu cara pandang siswa akan perspektif dari berbagai sisi dalam melihat dunia. Melalui bimbingan tenaga pendidik berdasarkan pengalaman yang baik untuk diceritakan, diharapkan dapat membantu perkembangan kognitif dalam pembelajaran di sekolah. Itu jawaban soal nomor 2. Nah, soal yang ketiga, soal latihan ini adalah diskusikan dalam kelompok. Bandingkanlah berbagai macam pokok teori perkembangan, kemudian tentukanlah salah satu teori perkembangan yang menurut Anda lebih komprehensif dalam memandang perkembangan individu. Jelaskan dan beri contoh. Yang sudah diskusi setelah menyimak video ini, tulis komentarnya atau jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.